Selamat datang dan berjumpa kembali di Radius Gundam. Di kesempatan kali ini kita akan mereview salah satu model kit dari High Grade After Colony, yaitu HG skala 1:144 Gundam Sunrock. Dan untuk tampilan singkatnya seperti ini. Dan ini adalah semua yang kita dapatkan pada pembelian model kit yang satu ini. Dimulai dari model kit utama tentunya dan beberapa aksesoris-aksesorisnya. Dan sekarang kita beralih ke artikulasi. Tapi sebelum itu, kita lepas dulu beberapa aksesoris yang terpasang di model kitnya untuk memudahkan penjelasan atau artikulasi dari model kit yang satu ini. Untuk artikulasinya, tentu saja yang utama adalah bagian kepala, di mana artikulasinya yaitu berupa ball joint, bisa didongak-dongakan, ditolehkan ke kanan ke kiri, dan juga bisa diputar 360 derajat. Lalu kemudian ada artikulasi di bagian tangan, di mana artikulasinya berupa ball joint, polycap di bagian ketiaknya bisa diangkat, dan bisa diputar 360 derajat. Dan bagian kuning ini tidak memiliki artikulasi apapun. Bagian lengannya bisa diangkat ke samping sampai sejauh ini. Bagian bicep atasnya bisa diputar 360 derajat. Sikunya double joint. Dan artikulasi pergelangan tangannya ball joint. Dan di bagian lengannya terdapat lubang untuk memasangkan shield ataupun backpacknya. Backpack, iya, nanti akan kita jelaskan. Kemudian beralih ke bagian belakang, yaitu berupa backpacknya, dimana di bagian backpack terdapat lubang konektor untuk memasangkan shield atau mode tersimpan. Sedangkan di bagian samping terdapat konektor untuk memasang hit shuttle-nya atau senjata celuritnya ini. Cara memasangkannya cukup mudah, tinggal colok, dan ini aku lupa sebutkan, ini memiliki beberapa artikulasi dimana bisa dinaik turunkan, cuma aku lupa nggak videokan. Dan pada mode terpasang atau tersimpan bentuknya seperti ini, seperti mau tawuran ya, bawa celurit besar. Dan untuk konektornya cukup beda dari yang lain. Konektornya cukup kecil seperti ini, sama dengan konektor shieldnya. Dan untuk artikulasi dari badannya atau perutnya, yaitu ball joint, bisa diputar 360 derajat. Ball joint seperti ini. Dan untuk bagian perut, artikulasinya cukup ekstrim, dimana ditekuknya bisa cukup jauh. Nanti untuk lebih detailnya akan aku jelaskan di bagian pinggang, detail bagian dalamnya seperti apa. Yang jelas perut bisa ditekuk ke depan cukup jauh. Sedangkan untuk artikulasi armor pinggang depan berupa ball joint, dan warnanya cukup ramai tapi tidak ada stiker sama sekali. Semua ini murni part plastik. Bagian sampingnya bisa diangkat sedikit, bisa diputar ke belakang ataupun ke depan sedikit. Nggak sedikit, cukup jauh sih. Nah, yang unik bagian belakang, dimana jika high grade pada umumnya armor pinggang belakangnya berupa statis atau tidak memiliki artikulasi, tapi di HG Sunrock ini armor pinggang belakangnya bisa diangkat seperti ini, seperti rok yang terbuka tertiup angin. Dan di bagian sini juga ada konektor untuk memasang shieldnya nanti. Dan untuk lebih detailnya sekarang akan kita coba lepas dulu. Konektornya seperti ini. Dan saat kita lepas, kita lepas perutnya dulu. Bagian dalamnya seperti ini. Bisa diangkat ke atas. Cukup jauh. Seperti ini, cukup jarang kan di high grade. Makanya aku tadi bilang untuk bagian perut memiliki artikulasi yang lebih jauh
daripada high grade pada umumnya. Sekarang kita pasangkan kembali. Dan untuk artikulasi bagian kaki cukup luas, dimana untuk splitnya bisa diangkat sampai sejauh ini. Cukup ekstrim bukan untuk sekelas high grade? Ya, walaupun high grade lainnya juga banyak sih. Sedangkan untuk pergerakan ke depannya juga cukup jauh, bisa sampai sejauh ini. Dan untuk ke belakangnya, karena bagian armor pinggang belakang bisa diangkat, tentu saja artikulasi ke belakangnya juga cukup jauh. Kejauhan malahan. Dan untuk paha bagian atasnya bisa diputar 360 derajat. Lututnya double join, tapi hanya sedikit seperti ini. Armor pergelangan kaki memiliki sedikit artikulasi, bisa dinaik turunkan seperti ini. Dan untuk bagian telapak kakinya memiliki dua join, di mana bagian join atasnya bisa digerakkan ke depan ke belakang, dan bagian bawahnya berupa ball join. Sedangkan untuk bagian ujung kakinya bisa ditekuk ke bawah seperti ini. Ya, bisa digerakkan sedikit ke bagian bawah. Setelah membahas bagian artikulasi, sekarang kita beralih ke aksesorisnya. Dan ini adalah semua aksesoris yang kita dapatkan, dimulai dari sabitnya yang bernama Heat Shottle. Ya, namanya memang shottle sih. Dimana di sini kita mendapatkan dua option pisau, dimana pisau pertama berwarna abu-abu. Dan jika dipasang di bagian backpack atau pada mode tersimpan, bentuknya seperti ini aja. Cara pasangnya tinggal pasang, colok, udah beres. Dan cara menggenggamnya pun atau memegangnya juga cukup mudah. Dan seperti yang aku bilang tadi, di sini kita mendapatkan dua mode pisau. Yang pisau pertama adalah pisau mode standar dan pisau kedua adalah pisau mode berapi-api, atau pada mode pisau yang menyala, pedang yang menyala gitu. Warnanya adalah clear part berwarna merah, dan cara menggantinya cukup mudah, tinggal lepas dan pasangkan opsi yang lainnya. Dan jadilah head shottle yang benar-benar hit, panas, karena bilah pisaunya menyala atau membara. Ya, kurang lebih kayaknya kayak gitu aja sih konsepnya. Dan inilah wujud jika sudah terpasang di bagian backpacknya. Kayaknya malah bagusan yang mode biasa tadi lah, daripada yang mode membara ini. Kemudian kita beralih ke bagian shield, dimana konektor di sini cukup kecil. Nah, konektor yang ini agak susah dilepas, tapi konektornya 3 mm seperti high grade pada umumnya. Dan bagian ujungnya ini tidak ada artikulasi, dan jika dilihat sekilas bentuknya mirip seperti kepala gajah, dimana bagian kuning di depan itu adalah gadingnya. Dan untuk detailnya juga cukup bagus. Detail dari panel lain dan lain-lainnya cukup bagus. Betul kan? Desainnya seperti kepala gajah, dimana dua warna kuning itu adalah gadingnya. Dan cara pemasangannya pun cukup mudah, tinggal colok ke bagian lengannya baik kanan maupun kiri.
Dan bisa juga disimpan di bagian armor pinggang belakang seperti ini. Ataupun di bagian backpack seperti ini. Dan backpacknya bisa dilepas beserta senjata dan juga shieldnya. Kemudian bisa kita pasang di lengannya. Dan ini bisa dipasang baik di lengan kanan maupun lengan kiri. Jadi ini udah paket lengkap, ada backpack, roket, head shottle, dan juga shield. Jika shieldnya dilepas, penampakannya seperti ini. Cukup barbar sih. Dan ini adalah tampilan jika shieldnya langsung dipasang di bagian punggung tanpa backpack. Dilihat sekilas cukup oke, sinkron dengan beberapa warna, aksen warna kuning maksudnya. Lalu kita beralih ke optional hand, dimana di sini kita total dapat 6 buah atau 3 pasang. Oke, sekarang kita lepas dulu. Dimana yang pertama kita dapat sepasang atau 2 buah tangan terbuka seperti ini. Posisinya lurus. Dan yang kedua kita dapat tangan menggenggam senjata. Dan yang ketiga kita dapat jempol oke, yaitu tangan menggenggam dengan posisi jempolnya oke seperti ini, mirip seperti tangan transient dan posisinya agak menekuk ke bawah. Ini juga dapat 2 buah atau 1 pasang. Jadi total kita dapat 6 buah yaitu 3 pasang. Dan yang bikin unik adalah dari semua optional hand ini kita mendapatkan ke semua punggung tangannya. Jadi jika di high grade lain mungkin ada beberapa yang optional handnya ada lumayan banyak tapi punggung tangannya cuma sepasang. Tapi di sini kita dapat semua punggung tangannya. Kemudian kita beralih ke foil sticker, dimana foil sticker yang kita dapatkan di sini nggak terlalu banyak, bahkan bisa dibilang sedikit. Ya, 1 kotak kecil ini aja. Dan untuk pemasangan foil stickernya tentu saja di bagian mata, kemudian sensor kamera di ujung tanduknya, kemudian part hijau di dadanya ini, kemudian di sikutnya, shoulder armornya, baik di depan maupun belakang, dan juga untuk sebelah kanan maupun sebelah kiri. Lalu kemudian di armor pinggang samping, di bagian dalam itu yang berwarna merah hitam, karena warna hitam itu juga merupakan foil sticker. Karena jika tanpa foil sticker warnanya cuma murni warna putih aja. Tapi bagian detailnya biarpun warna putih, detailnya juga bagus sih, tercetak kayak garis-garis gitu. Dan di sebelah kanannya juga sama. Lalu yang terakhir yaitu foil sticker mata untuk di bagian shieldnya. Ini foil sticker warna hitam dan merah yang tercetak seperti mata gajah ini, baik kanan maupun kiri. Ya, aku rasa foil sticker yang kita dapatkan segitu aja sih. Kurasa cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada kritik dan saran bisa ditulis di komentar.
Request juga bisa ditulis di komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.